Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan, di saat aku menangis kehilangan bapakku, orang yang paling kucintai, suamiku justru tersenyum bahagia berlibur ke Singapura, bersama keluarganya, dan gundiknya. Di tengah kabar duka, aku dikhianati, ditinggalkan, dan dipermalukan. Apa kau bisa bayangkan hancurnya hati seorang istri yang diperlakukan seperti ini? Dan sahabat, inilah awal dari balas dendamku yang tak pernah mereka duga. Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Hari itu seharusnya berjalan biasa saja. Aku sedang melipat pakaian di kamar ketika tiba-tiba ponselku berdering. Nama adikku tertera di layar. Suaranya bergetar saat aku menjawab. "Mbak, bapak sudah nggak ada." Aku terpaku. Tanganku gemetar. Pakaian yang tadi kulipat jatuh berantakan ke lantai. Kata-kata adikku menusuk jantungku. Aku mencoba menyangkal, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi suara tangis di seberang sana meyakinkanku. Duniaku benar-benar runtuh. Air mataku pecah, dadaku sesak, kakiku lemas tak sanggup berdiri. Dengan tergesa aku berlari mencari suamiku, berharap ia ada di sampingku saat aku kehilangan sosok paling berarti dalam hidup. Tapi langkahku terhenti ketika sampai di kamar utama. Pemandangan yang kulihat membuatku semakin hancur. Sebuah koper terbuka di atas ranjang. Tiket pesawat ke Singapura tergeletak rapi di meja, lengkap dengan itinerari perjalanan. Di pojok kamar, suamiku sedang sibuk melipat pakaian mewah yang akan dibawanya. Senyumnya samar, seakan ada kebahagiaan besar yang sedang ia rencanakan. Aku baru saja dapat kabar. Bapak meninggal. Suaraku parau, nyaris tak terdengar. Suamiku menoleh sekilas. Wajahnya sama sekali tak menunjukkan keterkejutan. Ia hanya menghela napas panjang lalu berkata datar, "Innalillahi, ya sudah, kamu pulanglah. Aku besok ada penerbangan. Semua tiket sudah dibeli." Kalimat itu seperti petir menyambar di tengah luka yang masih basah. Aku menatapnya tak percaya. Kamu tetap pergi? Saat bapakku meninggal? Saat aku butuh kamu di sampingku?" Ia menghindari tatapanku. Tangannya tetap sibuk merapikan koper. "Aku sudah janji sama mama, sama keluarga. Semua ikut. Kalau dibatalkan, aku akan bikin mereka kecewa. Kamu pulanglah sendiri. Aku tidak bisa ikut." Hatiku terasa ditusuk. Di saat aku kehilangan ayahku, aku juga kehilangan suami yang seharusnya jadi sandaran. Air mataku mengalir tanpa henti. Belum sempat aku menguatkan hati, pintu kamar terdengar diketuk. Seorang perempuan masuk tanpa permisi. Wajahnya cantik, bibirnya tersenyum penuh percaya diri. Aku mengenalnya. Dia adalah gundik suamiku, perempuan yang selalu kutolak kehadirannya. Tapi entah bagaimana keluargaku justru menerima dan merangkulnya. "Mas, ini bajunya sudah siap. Jangan lupa paspor ya," katanya manja, seakan-akan aku tidak ada di ruangan. Jantungku semakin sakit. Saat aku meratapi kehilangan bapakku, suamiku justru tersenyum dengan perempuan lain, bersiap-siap menikmati liburan ke negeri orang. Aku terdiam, tubuhku gemetar menahan amarah dan pilu. Kupejamkan mata, mencoba menahan teriakan yang hampir meluncur. Suamiku tidak menoleh lagi padaku. Ia lebih sibuk memastikan perjalanan mereka menyenangkan. Malam itu aku menangis sendirian. Menatap langit-langit kamar, bertanya pada diriku sendiri, mengapa nasibku sekejam ini? Di satu sisi aku kehilangan bapak, sosok yang selama ini menjadi pelindungku. Di sisi lain, aku dipermalukan oleh suami yang lebih memilih bersenang-senang dengan keluarganya dan gundiknya, ketimbang menemani istrinya yang sedang berduka. Telepon dari adikku kembali masuk. Ia memohon agar aku segera pulang. "Mbak, jenazah bapak sudah dimandikan. Besok pagi akan dimakamkan. Tolong segera datang." Aku menutup telepon sambil menahan isak. Aku tahu, besok aku harus kuat.
Meski suamiku tidak ada, aku harus berdiri sendiri di hadapan keluarga besar. Aku harus mengantar bapakku ke peristirahatan terakhir dengan penuh hormat. Perlahan aku menyiapkan pakaian seadanya dalam tas kecil. Aku tidak peduli lagi pada koper mewah yang sedang mereka rapikan untuk liburan. Yang kupedulikan hanyalah bagaimana aku bisa segera sampai di kampung halaman dan mencium wajah bapakku untuk terakhir kali. Sebelum aku tidur, aku sempat mendengar suara tawa mereka dari ruang tamu. Suamiku, keluarganya, dan gundiknya duduk bersama, membicarakan rencana liburan, restoran mana yang akan mereka coba, tempat wisata mana yang akan mereka datangi. Suara mereka menusuk telingaku, membakar hatiku yang sedang berkabung. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tapi di dalam hatiku, luka itu semakin dalam. Malam itu aku sadar, aku tidak hanya sedang kehilangan bapak. Aku juga sedang kehilangan suami, kehilangan keluarga, kehilangan rasa dihargai sebagai seorang istri. Aku memejamkan mata dengan wajah basah air mata. Dalam hati, aku berbisik lirih. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Jangan biarkan aku hancur sendirian. Aku harus bisa melewati semua ini. Malam yang panjang terasa begitu mencekik. Dan aku tahu, besok akan menjadi hari yang lebih berat lagi. Namun ternyata, pagi datang dengan luka yang lebih dalam. Saat aku bangun, suara koper diseret terdengar di lantai marmer rumah. Suamiku, ibunya, adik-adiknya, bahkan gundiknya yang kemarin masuk begitu saja ke kamar, kini semua sudah siap dengan pakaian rapi. Mereka tertawa kecil, wajah mereka penuh semangat, seakan hari ini adalah hari paling indah. Aku berdiri di pintu kamar, tubuhku masih lemah karena semalaman tak bisa tidur. Mataku sembab, wajahku kusut, tapi tidak ada satupun dari mereka yang berhenti, menoleh, atau sekadar bertanya, bagaimana perasaanku yang baru saja kehilangan bapak. Mas, tolong sekali saja, ikut aku pulang. Aku tidak sanggup sendirian menghadapi semua ini. Suaraku parau, hampir tak terdengar. Suamiku hanya berhenti sejenak. Ia menatapku dengan ekspresi yang tidak bisa kuterjemahkan, antara bosan atau kesal. Aku sudah bilang kan, aku nggak bisa batalin semua ini. Kamu aja yang pulang. Aku titip salam buat keluarga di kampung. Kata-katanya terasa lebih tajam daripada pisau. Aku mengeraskan suara, meski tubuhku gemetar. Bapak meninggal, Mas. Bapak yang dulu rela mengorbankan segalanya demi aku, anakmu, menantumu. Kamu tega meninggalkan aku sendirian. Ibunya yang sedari tadi berdiri di samping, memotong dengan nada tinggi. Sudah, jangan drama. Kita ini sudah ada rencana jauh-jauh hari. Masa harus batal hanya karena, yaitu, orang tua sudah waktunya. Kalau setiap ada yang meninggal liburan dibatalkan, kapan kita bisa bahagia? Aku membeku. Kata-kata itu menghantam seperti cambukan. Gundik itu ikut tersenyum, seakan menikmati penderitaanku. Aku tidak tahan lagi. Aku hanya menunduk, menahan air mata, lalu berbalik masuk ke kamar. Aku tidak ingin mereka melihatku hancur. Suara koper, langkah kaki, dan pintu yang menutup menjadi tanda bahwa mereka benar-benar pergi. Aku sendirian. Rumah yang besar ini mendadak terasa seperti penjara kosong yang menjeratku. Dengan tergesa aku mengambil tas kecil yang sudah kupersiapkan. Air mataku kembali jatuh ketika kututup pintu rumah. Aku memanggil taksi, membawa tubuh lelah ini menuju terminal. Di perjalanan, aku hanya bisa menatap keluar jendela, melihat jalanan yang ramai, bertolak belakang dengan hatiku yang hancur berkeping. Sesampainya di kampung, aku disambut isak tangis keluarga. Tubuhku lunglai melihat jasad bapak terbujur kaku, tertutup kain putih. Tanganku gemetar saat kusibakkan kain itu. Wajah bapak yang teduh kini diam selamanya. Aku menempelkan keningku di dahi dinginnya, menangis sejadi-jadinya. Bapak, maafkan aku. Aku tidak bisa membawakan menantumu. Dia memilih pergi, Pak. Dia memilih bersenang-senang, sementara aku kehilanganmu. Orang-orang di sekitarku ikut menangis, tapi aku tahu ada tatapan iba sekaligus bisikan pelan yang menyakitkan.
Kasihan, suaminya nggak datang ya? Padahal ini mertuanya. Bisikan itu terdengar di telingaku, menusuk hati. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menggenggam tangan Bapak erat-erat. Meski aku tahu tangan itu sudah tak lagi bisa menggenggam balik. Pemakaman berlangsung dengan penuh haru. Aku berdiri di samping liang lahat. Tubuhku bergetar saat tanah demi tanah menutup jasad Bapak. Hati ini terasa ikut terkubur bersama. Namun lebih menyakitkan lagi, setiap kali kulihat sekeliling, aku tahu yang seharusnya ada di sampingku, menenangkanku, tidak ada. Ia memilih berada di negeri seberang, tersenyum untuk kamera, bersama gundiknya. Malam itu, setelah semua orang pulang, aku duduk sendirian di depan pusara Bapak. Udara dingin menusuk tulang, tapi hatiku lebih dingin lagi. Aku menatap batu nisan sederhana dengan ukiran nama Bapak, lalu berbisik lirih. Bapak, aku janji, aku tidak akan diam. Aku tidak akan biarkan mereka menginjak harga diriku. Aku akan balas semuanya. Sementara itu, di sisi lain dunia, ponselku terus berbunyi dengan notifikasi. Aku membuka media sosial, dan yang kulihat membuat hatiku semakin hancur. Suamiku, keluarganya, dan gundiknya mengunggah foto-foto bahagia. Mereka tersenyum lebar di depan patung Merlin, berpose ceria di Universal Studios, makan malam mewah di Marina Bay. Caption mereka penuh tawa, seolah-olah dunia hanya milik mereka. Aku menatap layar dengan tangan gemetar. Air mataku jatuh membasahi pipi. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu bahagia? Sementara aku baru saja menutup liang lahat Bapakku, namun di tengah luka itu, ada bara kecil yang menyala. Rasa sakitku berubah menjadi kekuatan. Aku tahu aku harus bangkit. Aku tidak bisa terus terpuruk. Aku harus menepati janji pada Bapak. Malam itu aku memulai langkah pertama. Aku menghubungi seorang sahabat lama yang bekerja di kantor hukum. Aku menceritakan semuanya, tentang Gundik, tentang perselingkuhan yang kutahu sudah lama terjadi. Sahabatku berjanji akan membantuku, asal aku bisa mengumpulkan bukti yang kuat. Aku menutup telepon dengan perasaan baru. Untuk pertama kalinya sejak kabar duka itu datang, aku merasakan sedikit kekuatan dalam diriku. Luka ini tidak akan kusia-siakan. Luka ini akan menjadi senjata. Dan di dalam hati, aku tahu, ini baru permulaan. Namun kenyataan hari-hari berikutnya jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Setelah pemakaman selesai, semua orang kembali ke kehidupannya masing-masing. Rumah besar peninggalan Bapak terasa sunyi. Hanya ada aku, adikku yang masih muda, dan ibuku yang berwajah pucat karena kehilangan suami. Malam pertama setelah Bapak dimakamkan, aku tidur di ruang tengah, menemani ibu yang masih terisak tanpa henti. Ia memeluk foto pernikahannya dengan Bapak, seakan enggan melepaskan. Adikku duduk terdiam di sudut, menatap kosong lantai, belum sanggup menerima kenyataan. Aku berusaha menguatkan diri, meski hatiku sendiri koyak. Dalam diam, aku merasa seluruh beban keluarga ini menumpuk di pundakku. Aku ingin bersandar pada suami, ingin menangis di bahunya. Tapi yang kudapat hanyalah layar ponsel yang terus menampilkan foto-foto liburannya bersama gundiknya. Siang harinya, para tetangga masih berdatangan untuk melayat. Mereka menyapaku dengan tatapan penuh iba, beberapa bahkan bertanya, "Suamimu nggak datang, Mbak?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Aku hanya bisa tersenyum hambar, menjawab seadanya. "Ada urusan, Bu." Tapi dalam hati aku berteriak, "Urusan? Urusan apa yang lebih penting dari menemani istri di saat ayahnya meninggal? Urusan apa yang lebih penting daripada kewajiban seorang menantu?" Hari-hari berlalu dengan perasaan sepi yang menyesakkan. Ibu sering menatap kosong keluar jendela, seakan menunggu Bapak pulang. Adikku yang masih sekolah sering memelukku, mencari pengganti sosok Bapak yang hilang. Dan aku hanya bisa berpura-pura kuat. Padahal setiap malam aku menangis diam-diam di dalam kamar. Yang membuatku semakin terluka adalah kabar yang kudengar dari kerabat jauh. Ternyata selama aku sibuk mengurus jenazah Bapak, keluarga suamiku bukan hanya berlibur biasa.
Mereka juga membawa serta gundik itu ke setiap acara, memperkenalkannya sebagai bagian dari keluarga. Seakan-akan aku tidak pernah ada. Berita itu menyebar cepat. Ada yang datang padaku dengan bisikan lirih, ada yang menuliskan pesan di ponselku, bahkan ada yang dengan polos bertanya, "Apa benar suamimu sekarang sudah terang-terangan sama perempuan itu?" Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum pahit. Tapi di dalam dada, api amarah berkobar makin besar. Suatu malam, aku duduk sendirian di teras rumah bapak. Angin malam dingin menusuk, membawa suara jangkrik yang seakan ikut meratap bersamaku. Aku menatap langit gelap, mengingat lagi janji yang kuucapkan di pusara bapak. Aku tidak akan diam. Aku akan balas mereka. Aku akan tunjukkan bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Seakan Allah mendengar bisikanku, malam itu aku mendapat sebuah pesan. Sahabat lamaku, yang dulu kukabari soal gundik suamiku, mengirimkan sebuah file. Aku sudah dapat beberapa bukti. Foto, chat, transaksi. Simpan baik-baik. Jangan gunakan dulu. Tunggu waktu yang tepat. Tanganku bergetar saat membuka file itu. Foto-foto suamiku bersama gundiknya di berbagai tempat. Chat mesra mereka yang tidak bisa disangkal. Hingga bukti transfer uang dari rekening suamiku untuk membiayai kehidupan gundiknya. Semuanya nyata. Tidak bisa dipungkiri. Aku terdiam lama. Air mataku kembali jatuh. Tapi kali ini bukan hanya karena sakit. Ada semacam rasa lega. Akhirnya aku punya senjata. Aku punya sesuatu yang bisa kugunakan untuk membalas semua penghinaan yang mereka berikan padaku. Namun, jalan menuju pembalasan itu tidak mudah. Aku harus menahan diri. Harus menunggu waktu yang tepat. Jika aku gegabah, semua akan sia-sia. Maka aku menyembunyikan semua bukti itu di dalam folder rahasia di laptopku. Menguncinya dengan sandi yang hanya aku tahu. Hari-hari berikutnya, aku tetap menjalani hidup seperti biasa. Aku membantu ibu mengurus rumah, memastikan adikku tetap sekolah dengan baik, dan mengelola warisan kecil dari bapak berupa sawah dan toko kelontong. Aku berusaha menutupi luka, menampilkan wajah tenang di hadapan orang-orang. Namun, di dalam hati, setiap kali aku melihat foto-foto bahagia suamiku dan keluarganya di media sosial, aku semakin yakin, aku harus melangkah. Dan langkah itu akhirnya tiba lebih cepat dari yang kuduga. Beberapa minggu setelah pemakaman, suamiku pulang dari Singapura. Aku tahu dari kabar yang kudengar, bukan dari mulutnya sendiri. Ia datang tanpa pemberitahuan, langsung ke rumah orang tuanya. Tidak ada satupun kabar darinya untukku, istrinya yang sedang berduka. Aku marah, tapi aku menahan diri. Aku pura-pura tidak tahu. Aku menunggu, kapan ia akan datang menemuiku. Hari berganti hari, ia tidak juga muncul. Yang datang justru seorang kenalanku dari kota. Ia bercerita dengan wajah prihatin. Aku lihat suamimu. Loh, dia makan malam di restoran sama perempuan itu. Mesra sekali. Mereka nggak peduli orang lihat. Tubuhku bergetar. Amarahku hampir meledak. Tapi aku menarik napas panjang. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus menunggu. Aku harus pastikan semua orang melihat kebenaran itu di saat yang tepat. Malam itu aku kembali duduk di depan pusara bapak. Aku bicara pada nisan itu. Seakan bapak masih bisa mendengarku. Pak, mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku hanya bisa menangis. Tapi aku janji, Pak, aku akan bangkit. Aku akan balas semua ini. Aku akan tunjukkan bahwa aku bisa berdiri, bahkan tanpa mereka. Aku pulang dengan langkah berat, tapi hatiku sudah berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang menangis sendirian di pojok kamar. Aku adalah perempuan yang siap menghadapi badai. Dan tanpa mereka sadari, badai itu sedang kusiapkan. Hari-hari berlalu, aku berusaha tetap tegar di depan ibu dan adikku. Aku mengurus sawah kecil peninggalan bapak, membuka toko setiap pagi, menutupnya menjelang malam. Di hadapan orang-orang, aku tersenyum seakan tidak ada yang salah. Tapi di dalam hatiku, aku menyimpan luka yang makin dalam. Malam itu, setelah seharian lelah bekerja, aku merebahkan tubuh di kamar sederhana.
Ponselku berdering. Notifikasi media sosial terus berdatangan. Dengan hati-hati aku membuka aplikasi itu. Dan saat itulah dadaku kembali diremukan. Deretan foto-foto baru muncul di layar. Suamiku, keluarganya, dan gundiknya tersenyum lebar. Mereka duduk di restoran mewah dengan lampu-lampu terang yang berkilauan. Di mejanya penuh dengan makanan mahal, wine, dan kue-kue cantik. Senyum mereka begitu lebar, begitu puas, seolah tidak ada beban dalam hidup mereka. Caption yang tertulis di salah satu foto itu membuat tanganku gemetar. Family dinner. Bahagia itu sederhana, asal bersama orang-orang tersayang. Orang-orang tersayang? Siapa yang mereka maksud? Gundik itu? Perempuan yang merampas suamiku, menghancurkan rumah tanggaku, dan kini duduk santai seolah bagian dari keluarga sah? Aku menggigit bibir sampai berdarah. Rasanya kepalaku berdenyut. Mataku panas. Aku ingin berteriak, ingin membalas komentar itu dengan kebenaran. Tapi aku menahan diri. Tidak, belum saatnya. Aku terus menggulir layar. Ada foto mereka berpose di depan mobil mewah, dengan senyuman bangga. Ada pula video singkat. Suamiku memegang tangan gundiknya sambil tertawa, diikuti suara riang keluarga yang lain. Sementara itu, aku hanya duduk sendirian di kamar dengan ponsel butut, mengenakan pakaian sederhana, masih berduka karena kehilangan bapak. Perbandingan itu menamparku keras. Rasanya seluruh dunia seolah berpihak pada mereka, membiarkan mereka hidup bahagia di atas penderitaanku. Tetapi di sela-sela air mata, ada bara yang semakin menyala. Aku teringat janji pada pusara bapak. Aku tidak boleh hanya menangis. Aku harus berdiri. Aku harus tunjukkan bahwa aku bukan perempuan yang bisa diinjak-injak. Malam itu aku menyalakan laptop, membuka folder rahasia berisi bukti perselingkuhan. Foto-foto itu menatapku balik. Chat mesra mereka terpampang jelas. Bukti transfer uang yang jumlahnya tidak kecil membuatku sadar. Suamiku telah mengalirkan sebagian besar hartanya pada perempuan itu. Aku menatap layar lama sekali, sampai air mataku mengering. Lalu, aku menutup laptop dengan tekad baru. Belum saatnya aku membuka semua ini. Aku harus bersabar. Aku harus biarkan mereka semakin tinggi, semakin bangga, semakin pamer. Karena semakin tinggi mereka naik, semakin keras mereka akan jatuh saat waktunya tiba. Hari-hari berikutnya, aku menjalani hidup dengan tenang. Tapi setiap malam, aku diam-diam mengamati akun media sosial mereka. Setiap postingan, setiap senyuman, setiap caption yang penuh kepalsuan, semakin memperkuat niatku. Hingga suatu hari, aku menerima pesan dari seorang teman lama di kota. Pesannya singkat, tapi membuat jantungku berdegup kencang. Aku lihat suamimu sama perempuan itu. Mereka gandengan tangan di mall. Nggak malu sama sekali. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Aku tahu, kebenaran sudah semakin sulit mereka sembunyikan. Dunia luar sudah mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan aku hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk membuka semuanya dengan cara yang tidak bisa mereka bantah. Namun kesendirian di kampung tetap mencekiku. Malam-malamku masih penuh tangisan. Setiap kali aku melihat ibu termenung di kursi goyang, atau adikku menahan rindu pada bapak, hatiku kembali hancur. Aku ingin bercerita, ingin meluapkan semua sakit ini. Tapi aku memilih menyimpannya sendiri. Aku tidak mau menambah beban ibu dan adikku. Biarlah mereka melihatku sebagai perempuan kuat, meski sebenarnya hatiku porak-poranda. Suatu malam, aku kembali ke pusara bapak. Aku duduk di tanah dingin, menatap nisan sederhana itu dengan mata sembab. Angin malam berhembus pelan, membawa bau tanah basah. "Pak," bisikku lirih. Mereka semakin berani. Mereka semakin terang-terangan. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan balas semua ini, Pak. Aku janji. Aku menunduk. Air mataku jatuh membasahi tanah di depan nisan itu. Dan di saat itulah aku merasa, entah bagaimana, ada kekuatan yang mengalir dalam diriku. Kekuatan yang membuatku yakin, aku tidak sendirian. Aku pulang dengan langkah mantap.
Malam itu aku tidur lebih nyenyak dari biasanya. Karena aku tahu, badai yang kusimpan di dalam dada semakin siap untuk dilepaskan. Dan tanpa mereka sadari, semua mata sebenarnya sudah mulai mengawasi. Karena setiap senyuman yang mereka pamerkan di media sosial, perlahan-lahan berubah menjadi tontonan yang membangunkan pertanyaan. Benarkah kebahagiaan mereka nyata, atau hanya topeng belaka? Pertanyaan itu menggema di kepalaku sepanjang malam. Aku menatap layar ponsel dengan mata bengkak. Hatiku campur aduk antara sakit, marah, dan dendam. Aku tahu, yang mereka pamerkan hanyalah potongan-potongan palsu dari hidup mereka. Di balik senyuman itu, ada kebusukan yang mereka sembunyikan. Namun, yang menyakitkan adalah ketika kebusukan itu mereka pamerkan seolah-olah kemenangan. Seakan-akan mereka berhasil menyingkirkanku, menempatkan gundik itu di posisiku, lalu menjadikannya tontonan manis di hadapan dunia. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berjalan mondar-mandir di kamar. Napasku memburu. Suara-suara tawa mereka yang kulihat dari video seakan menggema di telingaku, mengejekku, merendahkanku. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, menahan jerit yang hampir pecah. Ya Allah, sampai kapan aku harus sabar begini? Tapi air mata yang jatuh malam itu justru memadamkan kelemahanku. Dari keputusasaan itu, lahirlah tekad yang lebih keras. Aku teringat janji pada pusara Bapak. Aku tidak boleh kalah. Aku harus membalas. Keesokan harinya, aku bangun dengan wajah pucat tapi mata yang tajam. Aku menemui sahabat lamaku, seorang perempuan tegas yang bekerja di firma hukum. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di kota. Dia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu harus kuat. Semua bukti yang sudah kita kumpulkan ini bisa jadi senjata. Tapi jangan gunakan sembarangan. Kalau kamu salah langkah, mereka akan balik menyerangmu." Aku mengangguk. Aku tahu, tapi aku juga tidak bisa hanya duduk diam. Aku harus lakukan sesuatu. Aku tidak bisa biarkan mereka terus merendahkanku. Sahabatku menatapku dalam-dalam, lalu menyodorkan sebuah map tebal. Ini semua bisa menjatuhkan mereka. Tapi waktu yang tepat itu penting. Kamu harus sabar. Aku menggenggam map itu erat-erat, seakan menggenggam masa depanku sendiri. Aku janji, aku akan sabar. Tapi saat waktunya tiba, aku tidak akan ragu. Sepulang dari kafe itu, aku merasa lebih kuat. Namun kekuatan itu kembali diuji sore harinya. Saat aku membuka media sosial lagi, kulihat sebuah unggahan baru. Foto keluarga besar suamiku. Semua berkumpul, mengenakan pakaian mewah, dengan meja penuh hidangan mahal di depan mereka. Dan di tengah foto itu, di samping suamiku, gundik itu berdiri dengan senyum penuh kemenangan. Captionnya membuat darahku mendidih. Keluarga adalah segalanya. Tanganku bergetar. Ponsel hampir terlepas dari genggaman. Aku menatap layar lama sekali, sampai air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Rasanya jantungku diremas. Aku memikirkan ibu di rumah yang masih termenung menatap foto bapak. Aku memikirkan adikku yang sering bertanya, "Mbak, kenapa Mas tidak datang waktu bapak meninggal?" Dan kini aku harus melihat perempuan asing itu berdiri di tengah keluargaku. Seolah-olah dia yang sah, dia yang pantas. Luka itu berubah menjadi bara. Aku menggenggam ponsel erat-erat, lalu berbisik pada diriku sendiri. Baiklah, kalau mereka pikir aku akan diam, mereka salah besar. Aku akan buat mereka menyesal. Aku akan buat mereka hancur dengan cara mereka sendiri. Hari-hari setelah itu aku lalui dengan penuh strategi. Aku mulai menyusun rencana, membicarakan detail dengan sahabatku yang mengerti hukum. Aku menyimpan bukti-bukti baru setiap kali ada kabar atau foto yang sampai padaku. Aku bahkan meminta beberapa kenalan untuk diam-diam mengawasi gerak-gerik suamiku. Dan semakin lama, semakin jelas. Suamiku bukan hanya mengkhianatiku. Ia juga mengalirkan banyak uang untuk membiayai gaya hidup gundiknya. Uang yang sebagian besar berasal dari usaha keluarga yang selama ini juga kujaga. Malam-malamku tidak lagi penuh tangisan. Kini aku melewati malam dengan catatan-catatan, rencana-rencana, dan perhitungan matang.
Aku belajar menahan emosi, menyembunyikan luka, agar aku bisa menyerang dengan tepat. Namun, di balik semua itu, ada rasa sakit yang tidak bisa hilang. Setiap kali aku duduk di depan pusara Bapak, aku masih menangis. Aku masih merasa sendirian. Tapi di sela tangis itu, aku semakin yakin. Pak, aku janji, aku akan balas. Aku tidak akan biarkan mereka menertawakan kita. Aku akan buktikan, darahmu yang mengalir di tubuhku tidak akan pernah menyerah. Dan pada malam yang sunyi itu, dengan mata yang masih basah, aku tahu, waktunya sudah semakin dekat. Badai yang kusimpan tidak lagi bisa kutahan lama-lama. Malam itu, di kamar yang sepi, aku menatap map tebal berisi bukti perselingkuhan suamiku. Tanganku gemetar saat menyusuri halaman demi halaman, dari foto-foto kebersamaan mereka di luar negeri, catatan transfer uang yang mengalir ke rekening gundiknya, hingga percakapan pesan singkat yang jelas-jelas menunjukkan pengkhianatan. Setiap lembar bukti adalah pisau yang menusuk hatiku, tapi sekaligus senjata yang akan kugunakan untuk membalas. Aku memejamkan mata, mengatur napas panjang. Waktunya sudah dekat, bisikku pelan. Keesokan harinya, aku menemui sahabatku lagi. Kami duduk di meja paling pojok sebuah kafe kecil. Suara musik lembut di dalam ruangan tidak cukup untuk menenangkan detak jantungku yang semakin cepat. Sahabatku membuka map itu, membaca dengan teliti. Wajahnya serius, penuh perhitungan. Setelah beberapa menit, ia menutup map dan menatapku lurus. Kalau semua ini kamu buka ke publik, dia akan habis. Tapi kamu harus pikirkan satu hal, kamu siap menanggung perang besar ini? Aku mengangguk. Meski dalam hati ada sedikit keraguan, aku sudah terlalu banyak kehilangan. Sekarang giliranku yang menentukan jalan hidupku sendiri. Dia menghela napas, lalu mendekatkan tubuhnya ke meja. Kalau begitu, kita main catur. Jangan serang langsung. Biarkan mereka merasa aman dulu. Kita tunggu momen di mana semua orang ada. Biar kehancuran mereka jadi tontonan yang jelas. Aku tersenyum tipis. Aku mengerti. Dan aku tahu, momen itu akan segera datang. Hari-hari berikutnya, aku mulai memainkan peranku dengan hati-hati. Aku berpura-pura tenang di hadapan keluarga besar suami. Aku masih menghadiri acara keluarga, meski hatiku ingin berteriak melihat wajah mereka yang pura-pura baik. Yang membuatku semakin kuat adalah kenyataan bahwa gundik itu mulai merasa percaya diri. Ia sering muncul di acara keluarga, mengenakan perhiasan mahal yang jelas-jelas dibelikan suamiku. Ia tersenyum angkuh, seakan menantangku untuk menyerangnya di depan orang banyak. Aku hanya menunduk, pura-pura tak peduli. Tapi dalam hati aku berbisik, tertawalah sepuasmu sekarang. Karena sebentar lagi, semua mata akan melihat siapa kamu sebenarnya. Malam itu aku duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Wajah seorang perempuan yang pernah rapuh, kini berubah menjadi tajam. Aku berlatih tersenyum tenang, berlatih menatap mata lawan tanpa gentar. Aku tahu, balas dendamku tidak boleh dilakukan dengan emosi meledak-ledak. Itu akan membuatku terlihat lemah. Aku harus menghancurkan mereka dengan cara yang lebih elegan. Cara yang membuat mereka tidak bisa bangun lagi. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Suatu sore, suamiku memberitahuku bahwa keluarga besarnya akan mengadakan acara syukuran besar di rumah mertua. Semua keluarga inti diundang, termasuk beberapa rekan bisnis penting. Aku pura-pura menyambut kabar itu dengan wajah biasa saja, padahal dalam hatiku, api mulai menyala lebih terang. Inilah waktunya, batinku. Beberapa hari sebelum acara, aku mempersiapkan semuanya. Aku memindahkan sebagian bukti ke flash disk, lalu menyimpan sisanya di tempat aman. Aku bahkan membuat salinan yang kusimpan di tangan orang yang bisa kupercaya, untuk jaga-jaga jika terjadi sesuatu padaku. Malam menjelang acara itu, aku kembali ke pusara Bapak. Angin berhembus pelan. Suara jangkrik terdengar samar. Aku menunduk, menyentuh tanah yang masih lembab, dan berbisik lirih. Pak, besok aku akan mulai. Doakan aku kuat. Doakan aku bisa membuat mereka menyesal telah merendahkan kita.
Aku tidak akan berhenti sebelum nama kita kembali dihormati. Air mata menetes lagi, tapi kali ini bukan air mata kelemahan. Ini adalah air mata tekad. Dan akhirnya, hari itu tiba. Rumah besar mertua dipenuhi orang. Tenda megah didirikan di halaman. Meja panjang dipenuhi makanan mewah. Semua orang berpakaian rapi, dengan wajah ceria. Musik tradisional mengalun lembut, menyambut tamu-tamu penting yang datang. Aku melangkah masuk dengan gaun sederhana berwarna hitam, elegan namun tidak mencolok. Semua mata sempat menoleh, tapi aku tetap berjalan tenang. Di seberang ruangan, aku melihat suamiku berdiri gagah, tersenyum sambil menyambut tamu. Di sampingnya, gundik itu berdiri dengan gaun merah menyala, senyum angkuh di bibirnya. Mereka tampak seperti pasangan raja dan ratu, menikmati panggung kebahagiaan palsu mereka. Aku menahan napas, menatap mereka sebentar, lalu beralih menyapa beberapa keluarga yang lain. Aku tahu, waktuku sudah semakin dekat. Sore itu, acara berlangsung meriah. Orang-orang tertawa, berbincang, dan makan dengan lahap. Gundik itu beberapa kali menatapku dengan tatapan meremehkan, lalu tersenyum penuh kemenangan di depan tamu. Aku hanya membalas dengan senyum tipis, tanpa sepatah kata pun. Namun di dalam dadaku, jantung berdegup keras. Aku tahu, sebentar lagi badai yang kutahan akan pecah. Dan sekali pecah, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Aku berdiri di sudut ruangan, menatap setiap gerak-gerik mereka. Musik tradisional yang lembut dan tawariang para tamu tidak bisa menutupi rasa panas yang menjalari tubuhku. Di tengah keramaian, suamiku tampak begitu percaya diri. Dengan kemeja mahalnya, ia menyapa satu persatu rekan bisnis. Gundik itu menempel di lengannya, menyodorkan senyum manis seolah-olah dialah nyonya rumah. Dan yang lebih menyakitkan, sebagian keluarga besar menerima kehadirannya tanpa rasa malu. Aku mengepalkan tangan di balik gaunku, menahan diri agar tidak terburu-buru. Beberapa saat kemudian, seorang paman dari pihak suami mendekatiku. "Kamu masih kuat, Nak? Aku tahu apa yang mereka lakukan. Tapi bersabarlah, mungkin ini semua ada hikmahnya." Aku menatap wajah pamanku itu. Matanya tulus, tapi aku hanya tersenyum tipis. "Iya, Paman. Aku sudah terbiasa sabar. Tapi hari ini, mungkin aku tidak akan terlalu sabar lagi." Paman itu terdiam, seolah menangkap sesuatu dari nada suaraku. Namun ia tidak bertanya lebih jauh. Acara semakin meriah. Suara MC menggema, memperkenalkan suamiku untuk memberikan sambutan. Semua orang bertepuk tangan. Suamiku berdiri di panggung kecil, wajahnya berseri-seri. Gundik itu berdiri di sampingnya, pura-pura rendah hati padahal jelas ia haus sorotan. "Terima kasih atas kehadiran keluarga dan sahabat semua," suara suamiku lantang. "Hari ini adalah hari syukur kami, atas segala berkat yang Tuhan limpahkan." Aku merasakan panas di tenggorokan. Syukur? Berkat? Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk lebih dalam. Aku menoleh pada sahabatku yang duduk di belakang. Ia mengangguk pelan, memberikan isyarat bahwa semua sudah siap. Flash disk berisi bukti ada di tangannya, tersambung ke laptop yang sudah terhubung dengan layar proyektor besar di depan ruangan. Aku menarik napas dalam-dalam. Saat suamiku masih berbicara tentang keluarga yang harmonis, aku memberi kode. Dan dalam hitungan detik, layar besar yang tadinya menampilkan foto keluarga berubah. Gambar pertama yang muncul adalah sebuah tangkapan layar. Sebuah pesan singkat dari suamiku kepada gundiknya. "Sayang, aku sudah transfer. Nikmati belanja di Singapura. Aku ingin kau tampil lebih cantik dari istriku." Ruangan mendadak hening. Tawa dan tepuk tangan berhenti. Semua mata menoleh ke layar, lalu beralih ke wajah suamiku yang tiba-tiba pucat. Suamiku tertegun di panggung, sementara gundik itu menegang, mencoba menyembunyikan wajah paniknya. Belum sempat mereka bereaksi, layar berganti lagi. Kali ini rekaman foto-foto mereka di Singapura, bergandengan tangan, berciuman di tempat umum, berpose mesra di hotel. Teriakan kecil terdengar dari beberapa tamu. Bisik-bisik mulai bergaung.
Aku bisa melihat wajah ibu mertua menegang. Matanya membelalak tak percaya. Dan kemudian layar menampilkan bukti transfer bank. Jumlah besar uang yang dikirim ke rekening Gundik. Berulang kali. Suara gaduh semakin keras. Beberapa keluarga menutup mulut. Sebagian rekan bisnis berbisik satu sama lain dengan wajah sinis. Suamiku mencoba meraih mikrofon lagi. Suaranya bergetar. Ini tidak benar. Ini fitnah. Tapi sebelum ia selesai bicara, layar menampilkan video pendek. Rekaman suara dari telepon. Suara suamiku sendiri. Jelas sekali. Kamu sabar ya. Sebentar lagi aku ceraikan dia. Kamu yang akan jadi ibu rumah tangga di keluarga ini. Kali ini, teriakan histeris benar-benar pecah. Gundik itu berusaha turun dari panggung. Tapi semua mata sudah menatapnya dengan jijik. Aku berdiri dari kursiku, berjalan pelan ke arah panggung. Langkahku mantap. Gaun hitamku bergoyang mengikuti gerakan. Semua orang menoleh padaku, seakan menunggu apa yang akan kulakukan. Aku berdiri tepat di depan suamiku. Mataku menatapnya lurus, dingin, tanpa sedikit pun getar. Syukuran, katamu? Suaraku tenang tapi menusuk. Syukuran atas apa? Atas pengkhianatanmu? Atas keberanianmu menodai nama keluarga ini? Atau syukuran karena kau pikir aku akan diam selamanya? Suamiku terdiam, wajahnya memucat. Gundik itu menunduk, tangannya gemetar. Aku menoleh ke arah para tamu. Inilah wajah asli mereka. Di saat bapakku meninggal, mereka memilih berlibur. Di saat aku menangis, mereka tertawa di negeri orang. Dan hari ini, mereka berdiri di depan kalian seolah-olah pasangan terhormat. Suasana berubah kacau. Beberapa keluarga langsung meninggalkan ruangan dengan wajah marah. Rekan bisnis suamiku berbisik tajam. Jelas-jelas menilai reputasi yang runtuh. Aku menatap layar yang kini menampilkan foto terakhir. Aku berdiri di samping pusara bapak dengan wajah sembab. Ini yang mereka lupakan, kataku dengan suara bergetar. Aku mungkin hanya seorang istri yang mereka anggap lemah. Tapi aku anak dari seorang lelaki yang mengajarkanku harga diri. Dan aku tidak akan pernah biarkan nama bapakku diinjak-injak. Ruangan terdiam lagi. Hanya suara tangis kecil dari beberapa anggota keluarga yang masih syok. Aku meletakkan mikrofon, lalu melangkah turun dari panggung dengan kepala tegak. Di belakangku, aku bisa mendengar suara-suara mulai meninggi. Suamiku mencoba membela diri. Gundik itu menangis memohon pengertian. Tapi aku tidak lagi peduli. Aku berjalan keluar dari ruangan itu. Malam yang berangin menyambutku dengan dingin. Tapi dadaku terasa lebih lega. Badai yang kutahan akhirnya pecah. Dan kehancuran mereka baru saja dimulai. Aku melangkah meninggalkan ruangan pesta itu. Melewati tenda megah dan lampu gantung yang masih berkilauan. Tapi di belakangku, semua cahaya itu berubah jadi panggung kehinaan bagi suamiku dan Gundiknya. Suara gaduh semakin menjauh dari telingaku. Tapi jelas sekali suasananya kacau. Ada yang berteriak, ada yang memaki, ada pula yang terburu-buru meninggalkan tempat dengan wajah merah padam. Udara malam yang dingin menusuk kulitku. Tapi dada ini terasa lega untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku menarik napas panjang, menatap ke langit gelap yang penuh awan. Seolah-olah Allah sedang menyaksikan semuanya, dan membiarkanku menyelesaikan janji yang kubuat di pusara bapak. Namun, aku tahu ini baru awal. Keesokan harinya, berita tentang pesta itu menyebar cepat. Tak perlu waktu lama, semua keluarga besar tahu. Bahkan rekan bisnis suamiku pun mendengarnya. Foto-foto layar proyektor yang menampilkan bukti perselingkuhan beredar di grup WhatsApp keluarga, lalu menyebar ke kalangan lebih luas. Pagi itu aku duduk di ruang tamu, memandangi secangkir kopi yang sudah dingin. Sahabatku datang membawa kabar. Ia meletakkan koran lokal di meja, menunjuk satu artikel kecil di halaman tengah. Lihat, sudah ada yang menulis. Pengusaha sukses diguncang isu perselingkuhan dan skandal keuangan. Ini baru awal. Reputasi dia akan hancur lebih cepat dari yang kau kira. Aku menatap tulisan itu lama sekali. Rasanya aneh. Ada kepuasan, tapi juga sedikit perih.
Karena bagaimanapun, lelaki yang dihina di koran itu adalah orang yang pernah kupanggil suami. Dia pantas dapat ini, gumamku akhirnya. Dia pantas merasakan sakit yang pernah dia berikan padaku. Sahabatku mengangguk. Dan percayalah, ini baru permukaan. Begitu rekan bisnisnya tahu uang perusahaan dipakai untuk membiayai Gundik, mereka tidak akan tinggal diam. Benar saja, 2 hari kemudian, telepon masuk bertubi-tubi. Beberapa anggota keluarga menelepon dengan suara panik. Mereka bercerita kalau salah satu proyek besar yang dikerjakan suamiku dibatalkan sepihak. Rekan bisnis asing menarik diri, dengan alasan tidak ingin namanya tercemar. Aku mendengarkan semua kabar itu dengan tenang. Setiap patah kata mereka bagaikan angin sepoi yang menenangkan luka lama di hatiku. Namun, ternyata tidak hanya suamiku yang terguncang. Keluarganya pun terkena imbas. Di pasar, orang-orang mulai berbisik ketika bertemu dengan ibu mertua. Saudara-saudara yang tadinya begitu angkuh mulai kehilangan muka. Malam itu, aku mendapat pesan singkat dari salah satu sepupu suamiku. "Kak, tolonglah, jangan biarkan semua orang tahu. Ini memalukan untuk keluarga besar." Aku menatap pesan itu lama, lalu mengetik balasan singkat. "Malu. Aku sudah malu sejak lama, ketika mereka membiarkan aku diperlakukan seperti sampah. Sekarang biar mereka merasakan sendiri." Hari-hari berikutnya semakin panas. Suamiku mencoba menghubungiku berkali-kali, tapi aku tidak pernah mengangkat. Aku tahu dia panik. Aku tahu dia butuh aku untuk menyelamatkan wajahnya. Tapi aku sudah berjanji, aku tidak akan lagi jadi tameng bagi pengkhianat. Sampai akhirnya, suatu sore, ia datang langsung ke rumah ibuku. Aku sedang duduk di teras ketika mobil mewahnya berhenti di depan. Dari dalam, ia keluar dengan wajah kusut, jauh dari penampilan gagah yang biasa ia pamerkan. "Boleh kita bicara?" Suaranya berat, nyaris memohon. Aku menatapnya dingin, tidak beranjak dari kursi. "Bicara saja, tidak perlu masuk." Dia menunduk sebentar, lalu mendekat. Aku minta maaf. Semua yang terjadi, aku menyesal. Aku salah. Aku terbawa emosi. Aku tergoda. Aku bodoh." Aku tersenyum sinis. "Bodoh? Kau menyebut itu bodoh? Kau mengkhianati aku di saat bapakku meninggal. Kau berlibur dengan Gundikmu ketika aku menangis sendirian di rumah duka. Itu bukan bodoh. Itu kejam." Dia terdiam. Matanya memerah. Suaranya bergetar. "Aku sudah hancur sekarang. Rekan bisnis meninggalkanku. Keluarga besar memandang rendah aku. Bahkan perempuan itu." Dia terhenti sejenak, menahan napas. Dia juga pergi. Dia tinggalkan aku begitu saja. Aku menatapnya lama, meneliti setiap garis wajahnya. Lelaki ini, yang dulu kuanggap pelindung, kini tampak kecil dan menyedihkan. "Lalu kau ingin aku apa?" tanyaku pelan. Dia menelan ludah, lalu berbisik, Tolong aku bangkit lagi. Aku janji, aku akan berubah." Aku tertawa getir, tawa yang penuh luka, tapi juga penuh kekuatan. "Bangkit? Kau ingin bangkit di atas puing yang kau buat sendiri? Kau salah orang. Aku bukan lagi perempuan yang bisa kau paksa untuk menopangmu." Aku berdiri, menatapnya lurus. "Kau jatuh karena pilihanmu sendiri, dan kau akan tetap jatuh. Itu harga dari pengkhianatanmu." Suamiku menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya terguncang. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia benar-benar hancur. Tapi anehnya, tidak ada belas kasihan di hatiku. Yang ada hanya rasa lega. Malam itu, setelah ia pergi dengan langkah gontai, aku duduk di kamar, menatap cermin. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku telah menepati janji pada Bapak. Aku telah menunjukkan bahwa aku bisa berdiri tegak. Bahkan ketika semua mencoba menjatuhkanku. Hari demi hari berlalu, dan kabar kehancuran suamiku semakin meluas. Usahanya merugi, rumah tangganya hancur, reputasinya tercoreng. Gundik yang dulu dielu-elukan lenyap entah kemana.
Dan aku tetap berdiri. Luka itu masih ada, tapi luka itu yang membuatku lebih kuat. Aku tahu, ini bukan akhir. Hidupku masih panjang, dan aku harus menata kembali langkahku. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi sama. Aku bukan lagi perempuan yang bisa dipermainkan. Aku adalah perempuan yang bangkit dari luka, dan menjadikannya senjata. Dan di dalam hati, aku berbisik pelan. Pak, aku sudah membalas mereka. Sekarang aku bisa tenang. Aku bisa melanjutkan hidup dengan kepala tegak. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku malam itu. Namun ketika aku menutup mata, justru bayangan masa depan yang muncul, bukan masa lalu. Hidupku kini seolah berada di persimpangan. Aku bebas, tapi sekaligus kosong. Pagi berikutnya, aku memutuskan sesuatu yang mungkin tak pernah terpikirkan sebelumnya. Aku harus benar-benar memulai jalan baru, bukan hanya duduk di atas kehancuran suamiku sambil menikmati balas dendam. Karena jika aku berhenti di sini, berarti aku sama saja hidup dalam lingkaran sakit hati. Aku mengambil map biru dari lemari, map yang berisi semua sertifikat dan dokumen tanah yang dulu sering diremehkan mertua. Semua itu adalah hasil kerja keras bapak dan sedikit warisan ibu. Dahulu aku tidak pernah menyinggungnya, karena aku percaya suami bisa membawaku pada kehidupan yang cukup. Tapi kini, aku sadar, semua harta itu bukan sekadar aset. Itu adalah pijakan untuk bangkit. Sore itu aku pergi ke kantor notaris. Udara panas, jalanan macet, namun langkahku ringan. Aku menandatangani beberapa dokumen penting, mengubah kepemilikan tanah menjadi badan usaha kecil atas namaku. PT Cahaya Arunika, begitu aku menamainya. Sebuah cahaya pagi yang baru, simbol bahwa aku tidak lagi hidup dalam gelapnya pengkhianatan. Tentu saja kabar ini cepat sampai ke telinga suamiku, atau mungkin lebih tepatnya, mantan suami, karena surat cerai sudah kutandatangani. Malamnya, dia datang lagi. Kali ini tidak ke rumah ibuku, melainkan menunggu di depan gerbang perumahan notaris. Wajahnya lebih lusuh daripada terakhir kulihat. "Kenapa kau lakukan ini?" tanyanya. Suaranya penuh amarah bercampur putus asa. "Lakukan apa?" Aku menatapnya datar. "Mendirikan perusahaan sendiri. Kau ingin melawan aku? Kau ingin mempermalukan aku lebih jauh." Aku tertawa kecil. "Kau pikir semua tentang kau? Ini tentang aku. Tentang hidupku yang harus kutata lagi setelah kau hancurkan." Dia terdiam. Rahangnya mengeras, matanya merah, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku menatapnya sebentar, lalu berjalan pergi. Untuk pertama kalinya, aku merasa lebih tinggi darinya, meski tubuhku jauh lebih kecil. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kesibukan. Aku mencari karyawan kecil, anak-anak muda yang menganggur tapi mau belajar. Aku mengajak mereka mengelola tanah yang kupunya. Sebagian dijadikan rumah kontrakan, sebagian lagi ruko kecil. Modalnya memang terbatas, tapi niatku besar. Satu malam, ketika aku meninjau pembangunan rumah kontrakan, aku bertemu dengan seorang pria parubaya yang memperhatikan dari kejauhan. Ia mengenalkan diri sebagai Pak Hadi, kontraktor lokal yang sering diremehkan oleh suamiku dulu karena dianggap kecil. "Bu, saya dengar ibu sedang mulai usaha. Kalau berkenan, saya bisa bantu dengan harga yang lebih jujur daripada kontraktor besar yang suka main angka," katanya sopan. Aku melihat wajahnya. Ada ketulusan di sana. Aku mengangguk. "Baik, Pak. Mari kita coba. Tapi saya ingin semuanya transparan. Saya tidak mau ditipu lagi." Pak Hadi tersenyum. "Ibu akan lihat sendiri. Orang kecil seperti saya hidup dari kepercayaan, bukan dari tipu daya." Kerjasama itu berjalan mulus. Rumah kontrakan pertama selesai lebih cepat dari jadwal. Penyewa pun mulai berdatangan, kebanyakan pasangan muda. Dari situlah aliran pendapatan baru masuk. Bukan jumlah yang fantastis, tapi cukup untuk membuatku berdiri tanpa harus menoleh pada sisa-sisa harta suami. Namun, hidup tidak selalu mulus. Suatu sore, aku mendapat kabar mengejutkan dari sahabatku. "Kau tahu,
Mantan suamimu marah besar karena banyak investor lama yang sekarang mendekat ke perusahaanmu. Dia bilang kau mencuri mereka. Aku terdiam. Aku tidak pernah mencuri. Mereka yang datang sendiri. Ya, tapi di matanya, keberhasilanmu adalah ancaman. Dia tidak akan tinggal diam. Dan benar saja. Malam berikutnya, aku menerima surat somasi dari kuasa hukumnya. Isinya tuduhan bahwa aku menggunakan harta bersama untuk modal usaha tanpa persetujuan. Tuduhan keji yang jelas-jelas salah, karena tanah itu adalah warisan bapak. Tanganku gemetar membaca surat itu, tapi bukan karena takut, melainkan karena marah. Aku duduk di meja kerja, membuka laci, mengeluarkan satu map merah berisi dokumen warisan. Dengan tangan bergetar, aku menelusuri setiap lembar sertifikat, akta hibah, dan saksi notaris yang jelas tertulis atas namaku. Aku tersenyum getir. Dia pikir bisa menakutiku dengan hukum? Baik, aku akan lawan dengan caraku. Keesokan harinya aku menemui pengacara. Seorang perempuan muda, cerdas, dan tajam, bernama Rani. Ia membaca dokumenku dengan teliti, lalu menatapku. Tenang, Bu, dia tidak punya dasar. Justru kalau kita bawa ini ke pengadilan, dia bisa kena balik, karena tuduhan palsu. Aku menatapnya tak percaya. Benarkah? Ya, dan percayalah, hakim tidak suka melihat lelaki kaya yang menekan perempuan dengan cara licik seperti ini. Aku menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada orang lain yang berdiri di pihakku secara hukum. Persidangan pertama digelar 2 minggu kemudian. Ruangannya dingin, penuh tatapan. Aku duduk di kursi penggugat, sementara mantan suamiku di kursi tergugat. Dia menatapku tajam, seolah ingin mengintimidasi. Tapi aku menatap balik dengan mata yang sama sekali tidak gentar. Hakim membuka berkas, lalu mempersilakan pengacara masing-masing berbicara. Rani maju dengan tenang, membacakan bukti kepemilikan tanah dan asal-usul warisan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti panah yang tepat mengenai sasaran. Mantan suamiku mencoba menyangkal, tapi wajahnya pucat. Semua orang tahu, ia kalah sebelum bertarung. Ketika hakim mengetukkan palu, memutuskan bahwa tuduhan tidak berdasar, aku hampir menitikkan air mata. Bukan karena sedih, melainkan karena lega, dan karena aku tahu, aku baru saja memenangkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar harta. Aku memenangkan harga diriku kembali. Malam itu, aku duduk sendirian di teras rumah ibuku. Udara malam sejuk. Bintang-bintang bertaburan di langit. Aku menatap jauh, mencoba merenungi semuanya. Aku sadar, balas dendamku memang sudah terjadi, tapi ternyata Allah memberi lebih dari itu. Aku diberi kesempatan untuk bangkit, membangun jalan baru yang lebih terhormat. Aku diberi kesempatan untuk melihat mantan suamiku jatuh, bukan karena aku mendorongnya, tapi karena dia sendiri menggali lubangnya. Dan di tengah semua itu, aku menemukan diriku sendiri. Aku tidak lagi perempuan lemah yang dulu bergantung pada cinta palsu. Aku adalah perempuan yang bisa berdiri, berjuang, dan menata hidup dari puing. Aku tersenyum, lalu berbisik dalam hati, "Pak, aku tidak hanya membalas mereka. Aku juga belajar hidup tanpa mereka. Dan itu kemenangan terbesar." Namun rupanya kemenangan itu hanyalah pintu gerbang menuju pertarungan yang lebih besar. Beberapa hari setelah persidangan, aku menerima kabar mengejutkan dari Rani, pengacaraku. Ia datang dengan wajah serius, membawa map tebal di tangannya. Ada hal baru yang harus ibu tahu. Mantan suami ibu, dia tidak berhenti. Justru sekarang dia lebih berbahaya. Jantungku berdegup kencang. "Apa maksudmu?" Rani membuka map itu dan menunjukkan serangkaian fotokopi dokumen. Ada laporan keuangan, rekening, bahkan catatan transaksi yang mengatasnamakan perusahaanku. Semua terlihat resmi, lengkap dengan tanda tangan digital yang mirip denganku. Dia memalsukan dokumen ini, lalu melaporkannya ke pihak berwajib. Tuduhannya jelas, pencucian uang. Tanganku langsung dingin. Apa maksudnya?
Aku tidak pernah melakukan itu. Semua dananya jelas. Dari warisan Bapak. Rani menatapku tajam, penuh kesungguhan. Aku tahu, tapi ingat, yang kita hadapi bukan sekadar lelaki putus asa. Dia punya uang, jaringan, dan dia rela melakukan apa saja untuk membuatmu hancur. Aku terdiam, menelan ludah. Rasanya dada ini sesak. Aku baru saja merasa bebas. Tapi ternyata kebebasan itu ada harga yang harus kubayar. Hari berikutnya, aku dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan klarifikasi. Ruangan penyidik terasa dingin, dindingnya abu-abu, dan tatapan polisi yang menginterogasiku penuh curiga. Aku menjawab sejujur-jujurnya, membawa semua bukti asli warisan dan dokumen usaha. Namun satu pertanyaan membuatku terdiam lama. Bu, dari mana Anda mendapat investor tambahan? Ada beberapa rekening transfer yang nominalnya cukup besar. Aku memejamkan mata, mengingat kembali. Ya, memang ada beberapa teman lama Bapak yang menitipkan uangnya padaku untuk dikelola. Semua atas dasar kepercayaan dan ada perjanjian tertulis sederhana. Tapi di mata hukum yang kaku, semua itu bisa dipelintir. Aku menunduk, berusaha menahan air mata. Itu titipan keluarga sahabat Bapak. Saya hanya mengelola dengan jujur. Tidak ada yang ilegal. Polisi mencatat. Tapi aku bisa merasakan mereka tidak sepenuhnya percaya. Malam itu aku pulang dengan langkah lunglai. Di depan rumah, kulihat banyak tetangga berbisik-bisik. Berita palsu sudah tersebar. Katanya aku dituduh korupsi. Katanya usahaku haram. Katanya aku akan masuk penjara. Aku masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Lalu menutupi wajah dengan kedua tangan. Air mataku pecah. Ya Allah, apa aku kuat menghadapi ini? Apa aku salah memilih jalan bebas? Tapi di tengah tangis, aku teringat wajah Bapak saat dulu selalu menasehatiku. Jangan pernah takut kalau kau benar. Orang boleh menuduh, tapi kebenaran tidak bisa dibunuh. Aku menghapus air mata, duduk tegak, lalu berkata pada diriku sendiri. Baiklah, kalau ini harga dari kebebasan, aku akan membayarnya. Tapi aku tidak akan menyerah. Rani menyusun strategi hukum dengan cepat. Kami menghubungi saksi-saksi, termasuk keluarga sahabat Bapak yang menitipkan uangnya. Mereka rela bersaksi bahwa semua transaksi murni kepercayaan pribadi, tidak ada hubungannya dengan suami atau perusahaannya. Tapi masalah tak berhenti di situ. Suatu sore, rumah ibuku dilempari batu oleh orang tak dikenal. Jendela pecah, suara kaca berhamburan. Ibuku menjerit ketakutan. Aku berlari keluar, hanya melihat dua motor melaju kencang menjauh. Aku gemetar, menahan marah. Aku tahu ini bukan sekadar kebetulan. Ini teror. Aku memeluk ibu yang masih menangis. Sabar, Bu. Semua akan baik-baik saja. Aku janji. Tidak akan ada yang bisa menyentuh kita lagi. Namun dalam hatiku, bara dendam semakin menyala. Kalau dia mau perang, aku tidak akan lari. Aku akan melawan. Persidangan kasus pencucian uang dimulai sebulan kemudian. Ruang sidang penuh sesak. Wartawan berkerumun. Kamera menyorot setiap langkahku. Aku berjalan dengan kepala tegak. Meski di dalam dada, rasa takut dan marah bercampur jadi satu. Mantan suamiku duduk di kursi seberang. Wajahnya penuh percaya diri. Di sampingnya, gundiknya kembali hadir. Dengan senyum sinis yang membuat darahku mendidih. Mereka berdua seolah sedang menonton pertunjukan yang akan menghibur mereka. Hakim membuka sidang. Pengacara mereka maju dengan lantang. Ia memamerkan dokumen palsu, bukti transfer yang dimanipulasi, dan laporan yang sudah direkayasa. Aku bisa melihat wartawan mulai menulis dengan cepat, seolah kebenaran memang seperti itu. Tapi kemudian Rani berdiri. Dengan suara yang tenang tapi tajam, ia membuka map biru besar, mengeluarkan dokumen asli, saksi-saksi yang sudah siap, dan bukti rekaman percakapan antara aku dan keluarga sahabat Bapak. Ketika saksi pertama berbicara, menjelaskan dengan detail bagaimana uang itu dititipkan dengan sukarela, aku melihat wajah mantan suamiku mulai tegang. Matanya melirik ke kiri dan kanan,
seperti mencari jalan keluar. Puncaknya, Rani menyerahkan bukti dari laboratorium forensik digital. Tanda tangan digital dalam dokumen mereka ternyata hasil rekayasa. Suasana ruang sidang meledak. Wartawan berebut memotret. Hakim mengetukkan palu berkali-kali meminta tenang. Aku menoleh pada mantan suamiku. Wajahnya pucat pasi, keringat mengalir deras. Gundiknya menunduk. Jelas tidak lagi berani menatap ke depan. Dan pada saat itu, aku tahu, inilah titik balik. Aku bukan hanya bertahan, aku menang. Namun kemenangan itu ternyata membawa luka baru. Malam setelah sidang, aku menerima pesan singkat di ponsel. Nomornya tidak dikenal. Kau pikir kau sudah menang? Kau akan kehilangan lebih dari yang kau bayangkan. Darahku berdesir. Aku menunjukkan pesan itu pada Rani, dan ia langsung menyarankan agar aku melapor polisi. Tapi aku tahu, tidak semua bisa dilindungi polisi. Aku harus menyiapkan diriku menghadapi kemungkinan terburuk. Aku memperkuat keamanan rumah, memasang kamera, bahkan mempekerjakan 2 satpam lokal untuk berjaga. Semua kulakukan bukan untuk diriku, melainkan untuk ibu yang mulai renta. Aku tidak mau dia jadi korban dari dendam mantan menantu. Hari-hari berikutnya menjadi penuh ketegangan. Aku tetap menjalankan usaha, membangun kontrakan baru, menerima penyewa, dan mencoba hidup normal. Tapi di setiap sudut jalan, aku selalu merasa diawasi. Suatu malam, ketika pulang dari kantor, aku melihat seorang pria berdiri lama di depan rumah. Tubuhnya tegap, wajahnya asing. Tapi ketika aku turun dari mobil, dia langsung pergi terburu-buru. Aku merinding. Apa dia suruhannya? Aku sadar, kebebasan memang mahal. Bukan hanya soal harta atau nama baik, tapi juga soal rasa aman. Dan aku harus siap menanggungnya. Namun di balik semua itu, aku menemukan sesuatu yang tak pernah kuduga, keberanian. Dulu aku selalu menunggu diselamatkan, berharap ada orang yang membelaku. Kini aku tahu, akulah yang harus menyelamatkan diriku sendiri. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang lelah tapi kuat. Aku berbisik pada diri sendiri. Ini hidupku. Aku tidak akan biarkan siapapun merampasnya lagi. Kalau mereka ingin perang, aku sudah siap. Tapi aku tidak akan jatuh. Tidak lagi. Dan di malam itu, di balik semua ancaman dan rasa takut, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang hanya membalas dendam. Aku kini perempuan yang benar-benar merdeka, meski kebebasan ini harus kubayar dengan segalanya. Namun, aku salah jika mengira semua akan berhenti di sana. Mantan suamiku ternyata tidak pernah benar-benar menerima kekalahannya. Baginya, aku bukan hanya mantan istri yang berhasil bangkit, melainkan luka ego yang tidak bisa ia sembuhkan. Beberapa minggu setelah sidang terakhir, aku mulai merasa kehidupanku sedikit tenang. Usaha kontrakan dan ruko berjalan stabil. Rumah ibu sudah lebih aman dengan satpam berjaga. Bahkan aku sempat tertawa kecil saat melihat ibu mulai tersenyum kembali. Tapi semua itu seperti ketenangan sebelum badai besar datang. Suatu sore, aku menerima telepon dari Rani. Suaranya terdengar cemas, berbeda dari biasanya yang selalu tenang. Kita harus bertemu sekarang. Ada hal mendesak. Aku langsung bergegas ke kantornya. Begitu sampai, ia sudah menunggu dengan wajah serius. Di atas mejanya, ada berkas-berkas baru. Dia tidak berhenti. Bu, kata Rani pelan. Dia siapa? Mantan suamiku. Rani mengangguk. Ya, kali ini, dia mengajukan gugatan baru. Bukan soal harta, bukan soal pencucian uang. Lebih parah, dia menuntut hak asuh anak. Aku tercekat. Apa? Tapi, aku tidak punya anak darinya. Rani mengangguk pelan, lalu menghela napas panjang. Benar, tapi dengarkan aku dulu. Dia menggunakan anak dari pernikahannya dengan Gundik sebagai alat. Mereka memalsukan keterangan, menyebut bahwa anak itu sebenarnya lahir sebelum cerai, sehingga secara hukum masih ada kemungkinan diakui sebagai anak sah. Tujuannya jelas, menyeret ibu ke masalah hukum yang lebih panjang,
membuat reputasi ibu hancur di mata publik. Aku merasa bumi berputar. Tanganku bergetar hebat. Dia tega melakukan ini, bahkan memanipulasi darah dagingnya sendiri. Orang yang terpojok bisa melakukan apa saja, Bu. Dan dia bukan hanya ingin uang. Dia ingin menghancurkan ibu secara total. Dia ingin ibu menyerah. Aku menunduk, meremas ujung jilbabku erat-erat. Air mata panas menggenang. Aku tidak takut kehilangan anak yang bukan darah dagingku, tapi aku takut pada satu hal. Nama baik bapakku, keluarga kami, bisa kembali tercoreng karena fitnah keji itu. Hari-hari berikutnya aku kembali diguncang badai. Media mulai menulis berita liar. Ada isu aku merebut hak asuh anak. Aku dituding menelantarkan. Bahkan ada yang berani menulis aku mandul sehingga iri pada anak dari Gundik. Tetangga mulai berbisik lagi. Beberapa bahkan menatapku dengan kasihan. Seolah-olah aku perempuan hina yang gagal. Aku hanya bisa menunduk setiap kali melewati jalanan itu. Di rumah, ibu kembali sakit-sakitan karena stres membaca berita. Aku merasa bersalah luar biasa. Bu, maafkan aku. Semua ini membuat hidup ibu jadi berat. Ibu menggenggam tanganku dengan lemah, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Nak, jangan pernah minta maaf. Kau sudah melakukan yang benar. Jangan takut. Bapakmu selalu ada di sisimu. Meski dia sudah tiada, kau harus kuat. Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku menangis di pangkuan ibu, seperti anak kecil yang mencari perlindungan. Persidangan soal hak asuh dimulai. Ruang sidang lebih ramai daripada sebelumnya. Wartawan berkerumun. Kamera memotret setiap gerakanku. Aku melangkah masuk dengan kepala tegak. Meski di dalam dada, aku nyaris roboh. Mantan suamiku duduk dengan Gundiknya di kursi seberang, membawa seorang anak kecil berusia sekitar 5 tahun. Anak itu polos, tidak tahu apa-apa, hanya duduk diam sambil memainkan mainannya. Tapi aku bisa merasakan tatapan sinis ibunya, penuh kebencian yang menusuk. Hakim membuka sidang. Pengacara mereka berbicara panjang, menuding bahwa aku berusaha menguasai segalanya, bahkan anak yang bukan darah dagingku. Mereka memutarbalikkan fakta, menunjukkan akta kelahiran yang jelas-jelas dipalsukan. Aku hampir berdiri menjerit, tapi Rani menepuk tanganku pelan, memberi isyarat untuk tenang. Ketika gilirannya tiba, Rani berdiri dengan tenang. Yang mulia, kami punya bukti tes DNA. Bukti ini menunjukkan dengan jelas bahwa anak tersebut bukan anak kandung klien saya maupun mantan suaminya. Anak itu lahir dari hubungan yang terjadi setelah pernikahan mereka sah secara hukum berakhir. Ruangan mendadak hening. Semua mata menatap ke arah mantan suamiku. Wajahnya memucat. Gundiknya gemetar hebat. Wartawan berebut menulis berita. Hakim memandang tajam ke arah mereka. Jadi selama ini Anda mencoba menipu pengadilan dengan bukti palsu? Mantan suamiku tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Sementara Gundiknya menangis histeris. Palu diketukan. Gugatan ditolak. Hakim bahkan memberi peringatan keras bahwa mereka bisa dipidana karena pemalsuan dokumen. Aku menghela napas panjang, merasakan beban besar lepas dari pundakku. Tapi di saat yang sama, aku sadar, mereka sudah benar-benar hancur. Tidak ada lagi jalan kembali. Sepulang dari sidang, aku duduk di teras rumah, menatap langit senja yang mulai memerah. Aku merasa lelah, sangat lelah. Semua perjuangan ini seperti memakan jiwaku sedikit demi sedikit. Namun, di tengah rasa letih itu, aku menyadari sesuatu. Aku sudah melalui neraka terburuk dalam hidupku. Aku kehilangan bapak, dikhianati suami, dihina keluarga, difitnah, bahkan diteror. Tapi aku tetap berdiri. Dan lebih dari itu, aku menemukan diriku yang sesungguhnya. Aku bukan lagi perempuan yang hanya hidup dari kasih sayang orang lain. Aku bukan lagi perempuan yang hanya bisa menangis dalam diam. Aku kini perempuan yang bisa berdiri di atas luka, menjadikannya kekuatan, dan menatap masa depan tanpa takut. Beberapa bulan kemudian, hidupku perlahan stabil. Perusahaan kecilku berkembang pesat. Rumah kontrakan penuh penyewa, ruko-ruko ramai.
Bahkan ada tawaran kerjasama dari investor luar kota. Aku juga mulai menemukan kebahagiaan kecil yang sederhana. Menghabiskan waktu bersama ibu di kebun belakang rumah, memasak bersama, atau sekadar minum teh sambil mendengar suara azan maghrib. Hidupku mungkin tidak mewah, tapi hatiku tenang. Mantan suamiku? Aku dengar usahanya runtuh total. Gundiknya meninggalkannya. Kabarnya lari dengan pria lain. Ia terjerat kasus hukum lain, dan wajahnya kini sering muncul di berita bukan sebagai pengusaha sukses, melainkan sebagai tersangka. Aku tidak tertawa melihat kehancurannya, tidak juga merasa puas. Yang kurasakan hanyalah kelegaan. Aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Hidup sudah membalasnya dengan caranya sendiri. Suatu malam, aku duduk di kamar, membuka album lama berisi foto-foto bapak. Di sana ada foto saat beliau muda, gagah dengan senyum hangatnya. Aku menyentuh gambar itu dengan jemari gemetar. Pak, aku sudah melalui semuanya. Aku kuat karena doa Bapak. Aku belajar berdiri sendiri karena Bapak mengajarkanku. Aku tidak akan lagi menangis karena dikhianati. Aku akan hidup dengan tegak, menjaga nama baik kita, seperti yang selalu Bapak inginkan. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Hari berganti hari, hidup terus berjalan. Luka yang dulu nyaris membunuhku kini menjadi bagian dari diriku. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk diingat sebagai pengingat bahwa aku pernah jatuh sedalam-dalamnya dan mampu bangkit setinggi-tingginya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Mungkin masih ada badai, mungkin ada jalan baru yang menantang. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah takut lagi. Karena aku tahu, setiap luka bisa menjadi kekuatan. Setiap air mata bisa menjadi doa. Dan setiap pengkhianatan bisa menjadi awal dari kebangkitan.